Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danu Fikri dari jurusan Teknik Industri dengan NIM AHRN 002. Di sini saya dari kelompok 11 tutorial statistika 2. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas mingguan pada shift 1. Di sini soalnya seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis dengan skala 0 sampai 100 dari 10 mahasiswa. Ini datanya. Di sini kita disuruh menentukan yang A itu menghitung koefisien korelasi, lalu menjelaskan interpretasi. Yang B menentukan persamaan regresi dan menjelaskan persamaan tersebut. Yang C membuat scatter plot dan menjelaskan pola yang terbentuk. Dan yang D jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, pertama-tama kita buat data ini dalam software Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, setelah dibuat seperti ini, nah seperti yang sudah disoal, kita langsung ke software RStudio. Nah, tapi di software RStudio ini kita harus jadikan satu folder antara si software RStudio dengan Excel nih. Nah, di sini ada satu folder nih, software Excelnya. Nah, langkah pertama di sini kita akan menginstal paket dan mengaktifkan package-nya terlebih dahulu dengan sintak install package dan library pada readXL. Nah, setelah mengaktifkan package, kita akan menginput data dari Excel yang dimana data yang sudah kita buat di Excel tadi kita bakal input ke si RStudio ini. Nah, untuk judulnya kita harus samakan dengan yang ada di file Excel ini nih. Nah, ini kita harus sama. Kita run aja. Nah, setelah itu kita akan membuat data frame dan mendefinisikan variabelnya. Di mana modul 3 sama dengan data frame dalam kurung sintaks input data Excel sebelumnya itu soal sheet 1, lalu X-nya itu durasi belajar dan Y-nya itu nilai kuis. Kita run aja. Nah, habis itu kita bakal menghitung soal A atau menjawab soal A itu menghitung koefisien korelasi dengan sintaks ini run aja. Nah, di sini didapatkan hasil untuk nilai koefisien korelasinya itu yaitu 0,98866662. Nah, untuk hasil uji korelasinya itu atau P min value itu sama dengan 7,121 kali 10 pangkat min 8. Yang artinya yang artinya tuh si R-nya ini yang mendekati nilai 1 yang berarti nilai hubungan antara si durasi belajar dan nilai kuis ini cukup kuat. Dan nilai hasil uji korelasinya itu 7,12 ini itu R-nya itu di bawah 0,05 yang berarti hubungannya ini cukup signifikan dan kuat. Nah, setelah kita mencari atau menghitung koefisien korelasi, kita akan mencari persamaan model regresi linear sederhananya, yaitu dengan sintaks LM dalam kurung Y, lalu ada strip agak bengkok X, itu tuh yang berarti maksudnya Y dipengaruhi X, yang berarti variable dependen ini dipengaruhi oleh variable independen. Kita run aja. Nah, didapatkan bahwa hasilnya itu untuk intercept atau bisa dibilang konstanta atau dalam rumus regresi yang sederhana itu dia disebut A dengan hasil itu 43,365 dan untuk X underscore 002 atau bisa disebut koefisien regresi jika dalam rumus itu dimaksud B dengan hasil itu 4,582 yang berarti rumusnya itu Y sama dengan A plus BX yang berarti Y sama dengan 43,365 ditambah 4,582 X. Oke, selanjutnya kita akan membuat scatter plot dan garis regresinya dengan sintak plot dalam kurung X lalu Y lalu main yaitu bisa disebut judul, yaitu judulnya itu nilai kuis versus durasi belajar, X-nya itu atau sumbu X itu durasi belajar dalam kurung jam, Y lab itu sumbu Y-nya itu nilai kuis. Dan abdalanya ini merupakan garis regresinya. Ini kita run saja.
Nah, didapatkan dari grafik scatter plot ini yaitu menunjukkan hubungan antara nilai kuis dan durasi belajar. Nah, si titik-titiknya itu em, yang dimaksud itu mahasiswa, di mana kan ada 10 mahasiswa nih. Nah, titiknya di sini ada 10. Lalu untuk titiknya ini kan berurutan dari kiri bawah menuju kanan atas yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat dalam variabel nilai kuis dengan durasi belajar. Nah, si garisnya ini merupakan garis lurusnya merupakan garis regresi, di mana titik-titik ini cukup rapat dengan si garis regresi yang berarti eh, hubungannya itu cukup signifikan atau kuat ya, antara nilai kuis dan durasi belajar. Nah, yang berarti dapat disimpulkan, nah itu soalnya itu kan kita sudah mencari kesimpulan dari hasil analisis. Nah, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara nilai kuis dan durasi belajar ini cukup kuat dan signifikan, yang bisa dibilang semakin lama durasi belajar, maka kan cenderung semakin tinggi nilai kuis yang didapatkan. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.